pada momen kali ini kita akan membahas tentang, pola keberuntungan. Apakah itu datangnya dari sebuah pola tertentu, di mana ada kesiapan mental dan ada keberuntungan di situ titik bertemunya gitu ya? Atau, bagaimanakah caranya agar keberuntungan itu terus-menerus bisa menjadi pola berulang yang terjadi, kita nggak mengalami satu realita di mana kita menjadi seseorang yang merasakan atau bertemu kesialan terus gitu. Gini teman-teman, substansi paling utama yang perlu kita pahami adalah bahwa naturalnya kamu, sejatinya dirimu, alamiahnya kamu, itu adalah makhluk tanpa batas. Itu adalah makhluk tanpa batas, dirimu adalah percikannya yang penuh dengan kebahagiaan dan kelimpahan. Ini dulu nih yang harus teman-teman tahu. Sifat alamiahnya kamu, naturalnya kamu, sejatinya kamu, cetak birunya kamu, blueprintnya kamu. Bahwa sebetulnya semua apa yang kamu mau udah ada di dalam tubuhmu. Semua masalah solusinya juga udah ada di dalam dirimu. Jadi ketika kamu menyadari itu, kamu akan mengatakan bahwa aku adalah makhluk paling beruntung sedari awal. Paling beruntungnya sedari awal. Bukan pada saat sekarang-sekarang aja, bukan. Tapi kamu adalah makhluk yang paling beruntung sedari awal. Karena defaultnya memang kamu udah paling beruntung, udah. Jadi keberuntungan tuh sebetulnya udah melekat jadi DNA kamu sebenarnya. Karena semuanya udah dipasang di dalam masalahnya. Jadi keberuntungan itu dipandang sebagai sesuatu yang jarang-jarang terjadi karena seseorang itu nggak tahu polanya. Karena seseorang itu nggak tahu substansi kesadaran sejatinya dia gitu. Jadi keberuntungan itu muncul ketika kesadaran di dalam dirimu klik. Kamu menyadari bahwa aku kan memang yang beruntung dan berkelimpahan. Aku kan entitas tanpa batas gitu. Jadi keberuntungan itu lahir sebetulnya bukan lahir. Dari awal kamu udah begitu. Dari awal kamu udah beruntung. Masalahnya adalah ketutup sama lapisan endapan emosi, sama dogma, sama belief-belief gitu. Ketutup sama lapisan-lapisan endapan emosi. Jadi serasa judul keberuntungan itu seperti jauh sekali untuk digapai. Padahal judul keberuntungan itu dia standby. Dia standby menuju dan standby menunggu kamu aware, kamu sadar, kamu selaras, kamu coherence, alignment atau keselarasan gitu. Jadi keberuntungan ini kan sebenarnya gini, keberuntungan ini kan dipandang di umum sebagai sesuatu yang kita inginkan, lalu terjadi apa yang kita inginkan di luar ekspektasi terjadi, entah itu lebih cepat, lebih banyak, atau dan lain-lain. Padahal sebetulnya dirimu sendiri itu udah lucky one sedari awal. Jadi kalau mau bicara ekstrim tentang realita, itu sebenarnya kamu, kita semua sudah lahir kaya sedari awal. Sedari awal tuh udah kaya sebetulnya. Izinkan kita semua terbuka pada sebuah kemungkinan itu. Bahwa keberuntungan sebetulnya melekat pada dirimu. Lalu syaratnya apa teh? Syaratnya apa? Biar kita jauh dari hal-hal yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu. Dari sesuatu yang nggak bikin kita laki gitu. Dengan pada akhirnya ini selalu dekat nih keberuntungan. Simple substansinya. Satu, kenali siapa diri kamu. Kedua, pelajari pola manifestasi terjadi berupa hukum semesta. Yang ketiga, awali segala hal dalam hidup kamu dengan syukur dan appreciate terhadap kehidupan ini. Ya, syukuri, dan syukuri, appreciate. Hargai sekecil apapun yang kamu punya.
Kalau saat ini teh aku lagi punya utang teh belum lunas, teh saat ini teh aku belum punya rumah, belum punya mobil, uang juga tipis teh, apa yang mau aku syukuri? Syukuri sekecil apapun yang kamu punya, minimal kamu masih dikasih napas. Di titik itu dulu aja kamu bersyukur. Pada saat kamu bangun tidur, nggak usah mikirin yang berat-berat dulu ya. Segala hal yang berat-berat nggak usah masuk untuk kamu pikirin dulu. Minimal pada saat kamu bangun, tarik nafas, sadari nafas, lalu kamu bilang, ya Allah yang maha baik, terima kasih atas nafas. Terima kasih aku masih dikasih kesempatan bernafas. Jadi kalau pertanyaannya tadi, TVP gimana kita deket nih sama keberuntungan bukan kesialan? Caranya nggak ada lain. Kamu menyadari dirimu siapa. Dan caranya nggak ada yang lain selain daripada habit kamu berubah. Dominan rasa kamu, dominan diri lama yang menderita, atau dominan rasa diri baru yang berkelimpahan. Kalau rasanya masih nggak nyaman, berarti kamu butuh rilis dulu. Butuh rilis dulu kenapa? Karena lapisan endapan emosi itu menghalangi kelimpahan itu mau hadir dalam kehidupan kamu. Jadi tahapannya sangat simpel. Di kelas Abundant Revolution kita selalu mengingat beberapa kata luar biasa. Satu, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Dua, abaikan realita, yang penting respon. Respon dari semua realita yang hadir pada kehidupanmu saat ini, responnya tuh sebetulnya simpel banget. Satu, bersyukur. Dua, kalau ada yang gak nyaman, alirkan, larutkan, lepaskan, rilis berarti. Yang ketiga, banyakin tabungan semesta. Yang keempat, sending love aja ke semua orang. Ke orang yang menzolimi kamu, kamu sending love. Kepada orang yang bikin kamu kesel, kamu sending love. Sending love selalu, dimanapun kamu berada, sending love. Jadi bersyukur, rilis, tabungan semesta, sending love. Kalau seandainya kamu punya keinginan tertentu, kuantum jamkan, lalu lepaskan. Serahkan kepada Allah dan kecerdasan tanpa batas mengaturnya. Itulah rute keberuntungan akan selalu hadir dalam kehidupan kamu, karena sebetulnya natural kamu sudah beruntung sedari awal.